segala sesuatunya dilancarkan oleh Allah. Para jamaah sekalian, pernikahan adalah merupakan salah satu sunnah, yaitu sunnah itu adalah perilaku sunnah itu adalah kebiasaan bagi manusia, bagi bangsa jin, bagi bangsa setan, bagi binatang. Bahkan dalam ilmu pertanian, pohon-pohonan pun juga, buah-buahan pun juga ada istilah perkawinan. Bukan cuma manusia saja, atau tumbuh-tumbuhan ada istilah perkawinan. Jadi merupakan kebiasaan yang Allah biasakan, merupakan adat yang Allah adatkan dalam kehidupan manusia. Apa yang terkandung di dalam hikmah perkawinan ini, baik manusia maupun binatang maupun bangsa jin, bangsa setan sekalipun, salah satu hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kekuasaannya dan kehendaknya dalam mengatur kehidupan manusia. Allah menciptakan manusia, awalnya diciptakan ruhnya dulu. Dan ruh ini tidak mengenal kematian. Dan ruh inilah yang menjadi sebab jasad manusia hidup. Dan ketika ruh ini keluar, maka keluarnya ruh menjadi sebab jasad manusia ini mati. Jasad manusia disebut hidup karena ada ruhnya. Jasad manusia disebut mati karena keluar rohnya. Itu adalah episode pertama. Begitulah kekuasaan Allah dan kehendaknya di dalam menciptakan dan mengatur keberadaan manusia dari awal sampai akhir kehidupan manusia di akhirat kelak, imma di surga wa imma di neraka. Semoga kita menjadi ahli surga dan dijauhkan daripada api neraka. Lalu Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala menciptakan jasad manusia Allah menciptakan jasad manusia di dalam rahim ibunya. Pertama, manusia pertama yang diciptakan adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Dan diciptakannya tidak di dunia, tapi diciptakannya di alam malakut. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari bahan tanah, dari macam-macam tanah yang ada di muka bumi. Campurkan dengan air, dengan angin, dengan api. Dan Allah simpan patung Nabi Adam alaihissalatu wassalam di gerbang surga. Lama sekali Allah simpan, bukan sehari dua hari, beribu-ribu tahun, lama sekali. Dan Nabi Adam alaihissalatu wassalam di saat masih jadi patung, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kabarkan kepada para malaikat alaihimus salatu wassalam bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah yang dimaksud adalah kehidupan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kehidupan manusia yang silih berganti. Itu namanya khalifah, silih berganti. Yang terus menerus sampai hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ruh Nabi Adam alaihissalatu wassalam kepada atau ke jasad Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka hiduplah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa yang hidup? Jasadnya hidup. Ini semuanya adalah kekuasaan dan kehendak Allah yang sengaja Allah pertontonkan. Yang mana semua ciptaan Allah adalah dalil kepada keberadaan Allah dan dalil kepada kemahasucian Allah dari segala sifat kekurangan. Dalil kepada kekuasaan Allah yang mutlak dan kehendak Allah yang mutlak. Dalil kepada maha hidupnya Allah. Dalil kepada maha mandirinya Allah. Dalil kepada maha terdahulunya Allah. Dalil kepada maha esanya Allah. Dalil kepada maha kekalnya Allah. Dalil kepada maha melihatnya Allah, maha mendengarnya Allah, maha mengetahuinya Allah, maha berfirmannya Allah.
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua alam semesta, semua ciptaannya sekehendaknya. Tidak ada sesuatu pun dan siapapun yang menekannya, yang memaksanya dan yang mendorongnya. Menciptakan alam semesta dan tidak menciptakannya itu hak prerogatif Allah. Tapi hikmahnya Allah menciptakan semua ciptaannya agar Allah Subhanahu wa ta'ala diketahui oleh semua ciptaannya. Sebelum Allah menciptakan seluruh ciptaannya, yang mengenal Allah hanyalah Allah. Lalu Allah menciptakan seluruh ciptaannya agar mengenal Allah. Dan Allah menciptakan semua ciptaannya agar menyembah Allah, agar berzikir kepada Allah. Maka semua alam semesta ini terus menerus bertasbih kepada Allah, karena semuanya mengenal Allah, semuanya menyembah Allah. Bumi dan seisinya, langit sepenuhnya, aras, kursi, semuanya, lauh mahfud dan kalamnya, surga dan nerakanya, dan semua alam yang tidak kita ketahui, seluruhnya beriman kepada Allah dan seluruhnya menyembah Allah dengan caranya masing-masing yang Allah ajarkan kepada semua makhluknya, dan bertasbih kepada Allah. Allah memberitahu kepada kita bahwa segala ciptaannya semua bertasbih kepadanya, tiada hentinya. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak bertasbih kepadanya. Allah menciptakan manusia juga, diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya diciptakan agar mengenal Allah, agar beriman kepada Allah, agar menyembah Allah, agar taat kepada Allah. Itulah kehendak Allah. Allah, 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 Allah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam hidup, beliau manusia yang paling lama hidupnya. Karena hidupnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam sebelum di dunia, beliau hidup di alam malakut sebelum masuk surga. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Siti Hawa alaihassalam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa alaihissalatu wassalam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam dan Siti Hawa masuk ke surga. Ada kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa di luar surga, di alam malakut. Ada kehidupan Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Kita tidak tahu berapa lamanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Siti Hawa hidup di luar surga, kan? Berapa jarak antara kehidupan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan diciptakannya Siti Hawa? Berapa lama Nabi Adam dan Siti Hawa hidup di dalam surga?
Masya Allah. Itu semuanya episode-episode kehidupan. Siti Hawa alaihassalam diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi ini, berpisahan, berjauhan, berbeda negara. Lalu Allah pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa di Muzdalifah, di satu bukit namanya Bukit Jama', bukit pertemuan, perkumpulan, bukan di Arafah. Tapi di Muzdalifah pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa beribadah kepada Allah. Setelah peribadahan beliau berdua di luar sorga, lalu di dalam sorga, lalu di dunia. Di dunia. Namun peribadahan yang sebelum di dunia tidak seperti peribadahan di dunia. Karena peribadahan di dunia merupakan peribadahan taklifiyah, tuntutan dari Allah yang berkaitan dengan balasan. Kalau peribadahan Nabi Adam dan Siti Hawa sebelum ke dunia, sebelum masuk surga dan di surga, seperti peribadahannya malaikat alaihimus salatu wassalam. Malaikat kan dari mulai diciptakan sampai tiada hentinya tidak berhenti beribadah kepada Allah. Di mana saja malaikat berada, hatta malaikat yang ada di surga tetap beribadah kepada Allah, berzikir, bertasbih. Malaikat yang ada di neraka sekalipun beribadah kepada Allah, berzikir, bertasbih, bertakbir dan sebagainya. Dan salah satu amalan dari zikirnya malaikat, jangan sampai kita sebagai muslim tidak mengetahuinya. Semua harus tahu, salah satu zikirnya malaikat adalah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berdasarkan firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, semua malaikat Allah, yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Maka bersalawat kepada Nabi bagian daripada amal ibadahnya para malaikat kepada Allah dengan cara bersalawat kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana malaikat ada yang diciptakan setelah Nabi kita di dunia diciptakan, ada yang diciptakannya sebelum Nabi kita di dunia diciptakan. Pahami? Kalau nisbat kepada penciptaan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka makhluk yang pertama kali diciptakan adalah cahaya Nabi kita. Bahkan para malaikat pun, bahkan Nabi Adam pun, dan semua nabi dan rasul pun diciptakan dari cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau nisbat kepada cahaya.
Tapi kalau nisbat kepada jasad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad jasadnya diciptakan belakangan. Malaikat-malaikat Allah kan, ada malaikat yang diciptakannya sebelum jasad Nabi kita diciptakan, sebelum jasad Nabi kita dilahirkan, sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Mereka para malaikat Allah dari mulai diciptakan bersalawat kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammadnya belum diciptakan. Di muka bumi ini malaikat tidak pernah berhenti, kan? Ingat, dalam zikirnya kepada Allah ada salawat kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para ulama semua sepakat bahwa salawat kepada Nabi bagian daripada zikir kepada Allah plus zikir kepada Nabi. Jangan dianggap salawat kepada Nabi ya, bukan zikir kepada Allah. Dan salawat kepada Nabi di sana ada zikir kepada Allah plus zikir kepada Nabi, dan di sana ada doa. Dan di sana ada doa. Di sana ada munajat kepada Allah, Allahumma salli. Maka salawat ini menjadi zikir yang faidahnya sangat hebat sekali. Kenapa? Karena mendapatkan madad, satu madad dari hakikat yakni dari Allah, dua madad ya, dari wasilah adalah dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya hakikatnya dari Allah. Namun ada yang langsung dari Allah kepada kita, ada yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikannya kepada kita. Allah ciptakan wasilahnya dulu, lalu Allah madad itu Allah kasihkan kepada wasilah, lalu wasilah juga dilimpahkan kepada kita. Dari wasilah dilimpahkan kepada kita. Maka orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendapatkan jaminan dari Allah. Allah bersalawat kepadanya dari setiap satu kalinya 10 kali. Allah bersalawat kepadanya. Allah mengangkat 10 derajatnya. Allah menghapus 10 dosanya. Allah memberikan 10 kebaikan. Itu sedikitnya dari satu salawat yang diucapkan oleh seorang mukmin muslim. Ingat, yang diucapkan oleh seorang mukmin muslim dengan bibirnya, satu kali mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung 10 dosanya diampuni oleh Allah. Saat itu juga langsung Allah kasih 10 kebaikan yang entah seperti apa, entah gedenya seperti apa, bagaimana itu kebaikannya, nilainya seperti apa ya, pokoknya 10 kebaikan dari Allah. Dan Allah mengangkat 10 derajat. Dan Allah kasih 10 salawat, entah seperti apa nanti salawat dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang bersalawat kepada kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah, tidak ada satupun malaikat Allah yang tidak bersalawat kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik malaikat yang diciptakannya sebelum jasad Nabi kita diciptakan di dunia, maupun malaikat yang diciptakan setelah jasad Nabi kita diciptakan di dunia.
Fahami oleh kita semua. Allah, 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 Allah. Sekali lagi, bagian daripada zikirnya malaikat adalah salawat kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bagian dari zikirnya Allah kepada Nabi kita, Allah juga zikir ya. Bagian daripada zikirnya Allah kepada Nabi kita adalah bersolawatnya Allah kepada Nabi kita. Pahami oleh kita. Dan bagian zikirnya Allah kepada kita hamba-hambanya yang beriman adalah bersolawatnya Allah kepada kita ketika kita bersolawat kepada Nabi kita. Maka makna firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum," berzikirlah kalian kepadaku, dan adzkurkum, maka aku pun berzikir kepada kalian. Allah, ingatlah kalian kepadaku, aku pun mengingat kalian. Maka aku mengingat kalian. Pahami. Dan bagian daripada zikir kepada Allah adalah bersalawat kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalatu wassalam, setelah di dunia beliau beribadah di dunia, setelah bertemu berkumpul, lalu beliau memiliki keturunan, diberi keturunan, khalifah-khalifah seterusnya yang tidak berhenti ila yaumil qiyamah. Itulah khalifah. Itulah khalifah. Fahami. Khalifah adalah manusia yang Allah ciptakan, makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ya kan? Yang ditaklif, yang diperintah ibadah oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang terus silih berganti dalam kehidupannya. Orang tuanya mati, datang periode kehidupan anaknya, kehidupan anaknya mati, datang periode kehidupan cucunya, sampai bumi ini disirnakan oleh Allah. Allah, Allah, Allah. Maka ini menikah, ini sudah disunnahkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa di saat Nabi Adam dan Siti Hawa masih di alam malakut, masih di surga. Ingat, pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa itu di alam yang agung, bukan di dunia ini. Pernikahan sudah ada di sana. Maka pernikahan ini merupakan sunnatullah, adatnya Allah yang Allah adatkan kepada makhluknya yang Allah ridhai. Andai kata Allah tidak ridha, maka Allah tidak akan menjadikan nikah sebagai sunnah manusia Nabi Adam dan Siti Hawa di alam yang agung. Allah. Pahami oleh kita. Pahami oleh kita. Lalu sunnatullah ini, yakni adat Allah yang Allah adatkan kepada manusia, bahwa dalam kehidupan manusia nanti ada fase kehidupan manusia menikah, ada fase kehidupan binatang menikah, kan?
Ada fase kehidupan jin juga menikah, ada fase kehidupan semua, hatta setan sekalipun menikah. Sehingga nikah ini menjadi sunnahnya manusia, sunnahnya binatang, sunnahnya jin, sunnahnya setan. Sunnah itu apa? Sunnah itu adat. Sunnah itu adat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini membikin satu syariat, yakni aturan, supaya sunnah ini menjadi sunnah yang mardiyah, sunnah yang mahbubah indallah, menjadi adat yang mulia di sisi Allah, adat yang Allah ridai, adat yang Allah cintai. Lalu Allah turunkan syariat pernikahan agar manusia dan bangsa jin dalam menjalankan sunnahnya ini mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Pahami? Barulah di sini berbeda, berpisah. Mana nikah yang merupakan sunnah mardiyah, mahbubah indallah, sunnah yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, dan nikah yang tidak dicintai dan tidak diridhoi oleh Allah. Ya, dipisahkan. Ya, dipisahkan. Yang mana yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yaitu nikah yang beraturan dengan aturannya Allah. Siapa manusia pertama yang menjalankan pernikahan yang beraturan dengan aturannya Allah? Adalah para nabi, adalah para rasul alaihimus salatu wassalam. Maka para nabi pun menikah, para rasul pun menikah, agar menjadi contoh, kan? Sunnah yang baik, bagaimana nikah yang diridhoi, bagaimana nikah yang dicintai oleh Allah, bagaimana nikah yang melahirkan keberkahan, bagaimana nikah yang melahirkan pahala dari Allah, bagaimana nikah yang menjadi orang yang menikah itu menjadi semakin mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahda. Para rasul menikah, para nabi mereka menikah semua. Hatta Nabi Adam sebelum turun ke dunia sudah menikah di surga Allah. Maka kita sekarang faham bahwa menikah yang mana yang harus kita jalankan, karena semua juga menikah. Dan menikah bukan sunnahnya Nabi saja, tapi menikah ini sunnahnya semua manusia, sunnahnya binatang, sunnahnya, ingat, bangsa jin, sunnahnya bangsa setan. Hanya malaikat yang tidak menikah. Malaikat tidak kebagian dalam sunnah nikah. Ingat, jin kebagian, setan kebagian, binatang pun kebagian dalam sunnah menikah. Sunnah itu apa yang dimaksud? Adat. Maka ketika sunnah ini beraturan dengan aturan Allah, maka sunnah ini merangkap, ya, menjadi dua. Namanya sunnah yang ganda. Satu, kan, ada sunnah ini adalah sunnah yang merupakan adat. Yang kedua, sunnah ini ada yang merupakan sunnah ini syariat. Pahami? Maka sunnah itu ada sunnah yang merupakan adiyah, adat, ada sunnah yang merupakan syar'iyah, syara'. Orang-orang yang beriman
bangsa jin yang beriman, yang menikahnya mengikuti aturan Allah Jalla Jalaluhu wahdah, maka dalam nikahnya itu ada dua sunnah. Satu sunnah adiyah, sama binatang juga menikah. Ya, orang muslim juga menikah, sama-sama menikah. Tapi orang yang beriman menikahnya ditambah dengan sunnah syar'iyah yang merupakan syarak. Maka dari sisi sunnah adiyah tidak dapat pahala, kan? Dari sisi sunnah syar'iyah mendapat pahala. Subhanallah, ajib. Subhanallah. Ini yang dimaksud oleh Nabi kita di dalam sabdanya, an-nikahu min sunnati. Nikah itu bagian dari sunnahku, sunnahku. An-nikahu, nikah yang mana? Yaitu nikah yang beraturan. Maka pantas kalau Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaisa minni, siapa yang membenci sunnahku tidak akan masuk kelompokku. Ya iya, kenapa? Karena akan membenci dari sisi sunnah syar'iyahnya. Kalau sunnah adiyahnya dibenci tidak masalah, karena tidak membenci syarak. Tapi ketika ada sunnah syar'iyahnya di sana lalu dibenci, syarak, syariat, aturan siapa? Aturan Allah, otomatis membenci aturan Allah, membenci aturan Allah. Karena di dalam pernikahan yang merupakan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya bukan sunnah adiyah saja, tapi ada sunnah apa? Ada sunnah syar'iyah. Faham? Faham? Dan ini semuanya adalah sebagai pembuktian kekuasaan dan kehendak Allah Jalla Jalaluhu wahdahu. Bahwa fase kehidupan manusia seperti itu. Dari mulai diciptakan rohnya saja, lalu diciptakan jasadnya saja, lalu Allah memasukkan roh kepada jasadnya, hiduplah manusia di dalam rahim ibunya selama 5 bulan rata-ratanya. Karena proses yang 4 bulan bukan proses yang sudah dikasih ruh, tapi proses menciptakan jasadnya saja tanpa ruh. Jasadnya terus dikembangkan oleh Allah, jasadnya diatur, disusun oleh Allah sebelum rohnya dimasukkan ke dalam jasad. Dari mulai sperma sampai bayi 4 bulan itu masih belum ada rohnya. Sehingga kalau bayi meninggal sebelum 4 bulan ini tidak dimasukkan kepada kelompok manusia, sehingga tidak ada kewajiban disolatin, tidak ada kewajiban dimandiin, nggak ada. Ya. Kenapa? Ini bukan manusia, ya, bukan manusia. Tapi harus dikuburkan, ya. Kenapa? Karena juz-juz manusia itu dihormat oleh Allah, juz-juz orang muslim dihormat oleh Allah. Sehingga kalau kita motong kuku, kalau kita gunting rambut, kan? Kalau kita cukur bulu kita, kumpulin. Lalu dikubur. Memang begitu sunnahnya. Hatta darah pun kalau kita dibekam, ya, darah kita, ayo kubur. Begitulah sunnahnya. Ini perintah Allah Jalla Jalaluhu. Faham? Orang yang meninggal dunia dalam rahim ibunya sebelum 4 bulan tidak ada sunnah akikah, tidak ada. Tidak ada sunnah dikasih nama, tidak ada. Kenapa? Karena belum jadi manusia. Kapan ya menjadi hukum insan, hukum manusia al-mukhatab yang dikhitab oleh Allah, ditaklif oleh Allah, dikasih tuntutan oleh Allah setelah manusia ya menjadi manusia. Lihat, yaitu dari mulai
manusia dimasuki ruh, jasad ini, bayi ini dimasuki ruh di dalam rahim ibunya, yaitu setelah 4 bulan hiduplah baru, ya, hiduplah. Ingat, di dalam rahim ibu selama berapa bulan? Selama 5 bulan rata-ratanya. Semuanya adalah pembuktian kekuasaan Allah. Semua pembuktian kekuasaan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia ini dari rahim ibunya ke alam dunia, alam ujian. Alam ujian, alam taklif, alam khitab, alam perintahan, alam aturan, semuanya harus beraturan. Dan apa yang diperaturkan oleh Allah kepada manusia di dalam kehidupan dunia ini ada balasan. Ada balasan. Allah perintahkan beriman, kan? Allah balas bagaimana balasan iman. Bagi yang tidak mau beriman juga silahkan, tapi harus siap mendapatkan balasan dari kekufurannya. Allah perintahkan warna-warni perintahan-perintahan Allah dengan warna-warni perintahan-perintahan Allah. Ada yang taat, yang melakukan perintah mendapatkan balasan dari Allah. Ada yang tidak mau taat kepada perintah Allah, ya dapat balasan juga. Allah kasih aturan, larangan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, kan? Ada yang taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, kasih balasan. Ada yang tidak taat kepada Allah, melanggar larangan Allah, yang dilarang oleh Allah malah dilakukan, kan? Ya dapat balasan juga. Semua dapat balasan. Balasan kebaikan, balasannya adalah kebaikan. Balasan maksiat, kekufuran, durhaka, balasannya adalah siksa. Na'udzubillahi bin dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Silahkan manusia dipilihkan kepada 2 pilihan, mau milih yang mana? Mau milih beriman atau milih kufur? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau milih taat, mau milih maksiat. Lakukanlah sesukamu, karena nanti kamu akan mendapatkan balasannya. Ngomong sesukamu, ingat. Silahkan. I'malu ma syi'tum. Lakukan oleh kalian sesukamu. Tapi ingat, nanti akan ada balasan. Allah. Lalu manusia, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dikeluarkan di muka bumi ini, Allah kasih fase kehidupan bayi yang diurus oleh orang tuanya, oleh yang mengurusnya. Allah tanamkan kasih sayang di orang tuanya, sehingga dengan kasih sayang itu maka orang tuanya siap berkorban demi anaknya. Terus sampai anak ini gede. Mulai anak ini banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak kemampuan. Insyaallah. Kehidupan bayi sampai kehidupan masa tamyiz.
Setelah masa tamyiz, masuk ke fase kehidupan baligh. Ya. Masuk kepada kehidupan baligh. Dalam kehidupan baligh ini kehidupan masih menyendiri. Lalu Allah tanamkan cinta dan kasih sayang. Allah tanamkan birahi, kan? Hawa nafsu dalam diri manusia laki dan perempuan. Lalu Allah masukkan kepada masa dan bercinta. Dan Allah masukkan kepada fase rumah tangga. Masuk kepada fase rumah tangga, lalu Allah masukkan kepada fase jadi orang tua. Jadi bapak, jadi ibu. Lalu Allah masukkan jadi kakek, jadi nenek. Subhanallah. Allah masukkan kepada fase tua. Dan sehingga akhirnya Allah masukkan kepada fase pikun. Fase apa? Fase pikun. Apa pikun itu? Apa bahasa Indonesianya pikun? Pikun. Udah jadi pelupa, masa pelupa, kan? Allah. Itu masa yang mana dikembalikan lagi oleh Allah kepada masa kecilnya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Jadi kayak bayi lagi. Ya. Kayak bayi lagi. Akhirnya nggak bisa jalan, nggak bisa mikir ke sananya, kan? Harus disuapin dan sebagainya. Udah nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, kan? Sampai nggak bisa ngomong, ya kayak bayi lagi. Dan berak di mana saja, pipis di mana saja. Begitulah orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Setelah itu Allah masukkan kepada fase kematian. Setelah itu Allah masukkan kepada fase kehidupan kubur. Dan mulailah masuk kepada alam pembalasan. Ingat, tahap pertama. Karena alam pembalasan itu tahap pertamanya, kan, adalah kubur. Walaupun di dunia juga dapat balasannya, tapi keberkahan yang Allah berikan di dunia ini, kan, semuanya nisbat kepada apa yang Allah berikan di kubur nanti, jauh lebih besar di kubur. Nanti ada alam fase balasan yang kedua, yaitu setelah bangkit dari kubur, fase kiamah. Semua ahli kubur pingsan, semuanya. Matinya cuma satu kali, tapi nanti pingsan dulu semuanya, kan? Lalu masa apa? Masa dibangkitkan, dijadikan lagi. Diciptakan oleh Allah, dikumpulkan lagi. Daging, tulang, semuanya yang sudah berserakan disambungkan lagi. Bulu-bulu, kuku, semuanya yang sudah terputus, sudah potong, gitu kan? Sudah bubuk, gitu kan? Semuanya disatukan lagi. Ya, semua disatukan lagi. Paham? Setelah itu, setelah disatukan semuanya, masuk kepada kehidupan itu juga adalah hari pembalasan juga. Kebaikan di sana adalah hasil ibadah dari sini yang menjadi faktor penyebabnya, wasilahnya. Keburukan di sana wasilahnya adalah maksiatnya di dunia. Ingat,
belum masuk surga, belum masuk neraka. Dari mulai kebangkitan itu lama sekali, beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun lamanya. Ada fase hisaban, dihisab, diinterogasi beribu-ribu tahun. Ada fase ditimbang amal beribu-ribu tahun. Ada fase dibagi buku catatan amal. Ingat, ada fase melintasi siratal mustaqim. Itu ribuan tahun tuh melintasi siratal mustaqim, 3000 tahun. Nanjak 1000 tahun, mudun 1000 tahun, datar 1000 tahun. Lalu yang terakhir fase kehidupan manusia, balasan itu adalah imma dimasukkan ke surga, semoga kita semua menjadi ahlinya, wa imma dimasukkan ke neraka, semoga kita diselamatkan dari itu semua. Maka yang di surga semua abadi, tidak dikeluarkan lagi dari surga. Sudah semuanya disirnakan oleh Allah. Tempat hisaban, tempat timbangan, siratal mustaqim, semuanya disirnakan oleh Allah. Maka tempat kehidupan orang-orang yang beriman semuanya ada di mana? Di surga. Adapun neraka, di sana menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah yang paling banyak, adalah kelompok kaum kafirin. Kelompok yang kafir bersama setan. Jumlah setan itu sangat banyak sekali, dari mulai pertama iblis, kan? Laknatullah alaihim ajma'in, sampai akhirnya. Lalu kelompok manusia dan bangsa jin yang kafir, maka mereka abadi di nerakanya, na'udzubillah min dzalik. Kelompok yang kedua di neraka adalah kelompok yang beriman, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, yang mengotori imannya dengan maksiat, dan dia tidak keburu taubat sebelum matinya, dan Allah tidak mengampuni dosanya. Dan tidak ada seorang pun nabi, rasul, ulama, wali, syuhada, solihin yang mensyafaatinya. Akhirnya mereka masuklah ke neraka. Namun di neraka mereka tidak diabadikan oleh Allah sampai habis. Ya. Ingat, masa siksaannya, ukuran dosanya, lalu diangkat lagi oleh Allah dari api neraka, lalu dimandikan oleh Allah, disalin rupanya menjadi rupa yang sangat istimewa, lalu dimasukkan ke surga dan abadilah di surga. Fahami? Ya? Ketahui, ini fase kehidupan. Semuanya Allah, kan, wujudkan. Ingat, semuanya merupakan pembuktian kekuasaan Allah, pembuktian kehendak Allah. Lalu hikmah yang berikutnya adalah pembuktian kebaikan Allah, pembuktian kasih sayangnya Allah. Dari mulai ruh sampai ahli surga, di surganya semua pembuktian kasih sayang Allah. Ingat, pahami oleh kita semua. Adapun bangsa setan, bangsa jin, bangsa manusia yang kafir, kasih sayang Allah wujudkan sampai kematiannya. Dan kematian setan nanti pada hari kiamat, setan itu tidak akan mengalami kematian kecuali berbarengan dengan hari kiamat. Itulah setan. Allah masih wujudkan kasih sayangnya dalam kehidupannya di dunia ini. Kan? Kalau orang-orang dan bangsa jin yang kafir mati dalam kekufuran, ingat, maka dari mulai kematiannya sampai api neraka, abadi di neraka, tidak akan mendapatkan lagi kasih sayang Allah. Na'udzubillahi min
dzalik. Begitu pula bangsa setan, ketika kiamah terjadi, maka dari situlah setan mati, lalu dibangkitkan lagi, lalu setan semuanya digiring ke dalam api neraka dan mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Karena yang menjadi dalang utama, kan, provokator utama yang mencelakakan manusia dan bangsa jin, yang menyesatkan manusia dan bangsa jin dari jalan Allah adalah bangsa apa? Bangsa setan. Maka orang-orang yang beriman wajib bersyukur kepada Allah, karena semuanya penuh dengan nikmat Allah, semuanya penuh dengan kebaikan Allah, semuanya penuh dengan karunia Allah, dari mulai ruh diciptakan sampai di surga. Allah. Maka fase pernikahan bagi hamba-hamba Allah yang beriman adalah merupakan perwujudan kasih sayang Allah, perwujudan kebaikan Allah yang Allah variasikan. Terus Allah berikan kepada hamba-hambanya dari mulai alam ruh sampai surga, divariasikan oleh Allah. Maka kita wajib mensyukuri nikmat yang telah lalu yang Allah berikan kepada kita, wajib mensyukuri nikmat yang sekarang yang Allah berikan kepada kita, wajib mensyukuri kepada nikmat yang akan Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi ahli nikmat yang abadi, kan? Dari dunia sampai surga. Ya, mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Semoga Allah mengampuni segala kesalahannya. Semoga Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita yang baik di sisi Allah, dan juga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.